Oke, hari ini topik kita adalah tentang warehouse management dan quality management ya. Jadi tadi saya sudah sempat jelaskan bahwa warehouse management ini dan quality management sebetulnya adalah modul yang tidak bisa berdiri sendiri karena dia harus menempel pada modul lainnya. Oke. Jadi warehouse management itu adalah modul yang digunakan, saya ulang. WM dan QM ini sebetulnya bukan modul yang wajib. Artinya begini, kalaupun modul yang wajib itu kita sebut yang kalau SD, FI, SD, MM gitu ya, itu sudah wajib dilakukan, artinya wajib diimplementasikan. Jadi kalau misal, apalagi yang FI itu wajib. Jadi kalau misalnya sampai FI itu nggak diimplementasikan, maka modul-modul logistik itu nggak akan bisa berjalan. Oke, jadi kalau misalnya sebuah company ingin implement SAP gitu ya, yang awal itu yang wajib adalah FI. Nah, nanti kalau FI-nya sudah biasanya gini, maksudnya sometimes perusahaan itu pengennya bertahap. Jadi karena kalau langsung semua modul mungkin berat gitu ya, kalau dulu secara biaya itu mahal karena harus bayar per modul, walaupun kalau sekarang sih SAP sudah kasih semua modul gitu ya, harganya sama. Nah, tapi sometimes company juga merasa bahwa kayaknya company kita belum siap nih, misalnya datanya belum siap gitu ya, atau orang-orangnya belum siap. Jadi bisa jadi bertahap, misalnya yang pertama dari FI dulu, kemudian baru yang logistik. Logistik itu berarti yang SD, MM, PP gitu ya. Kemudian kalau berikutnya bisa CO gitu ya. Kemudian, nah kalau yang warehouse management dan quality management ini sebetulnya tidak wajib. Jadi kalaupun kita misalnya mau transaksi jual purchase gitu ya, kita bisa aja transaksi purchase tanpa mengurusi masalah, tanpa implementasi warehouse management. Nah, tapi kalau seandainya gudang yang kita tangani itu sangat besar, oke, kemudian kita ingin lebih lebih detail dalam menangani keluar masuk barang gitu ya, waktu goods issue dan goods receipt, maka kita perlu implementasi yang namanya warehouse management. Oke, jadi warehouse management itu intinya adalah mengurusi goods receipt dan goods issue gitu ya, keluar masuk barang. Kalau yang quality management itu adalah hubungannya dengan melakukan QC. Jadi kalau untuk perusahaan-perusahaan biasanya untuk food, beverage dan medicine gitu ya, itu biasanya harus mengimplementasi yang namanya QM ini. Nah, makanya QM ini juga tidak semua company akan pakai. Misalnya kalau company kita adalah company misalnya membuat kardus gitu ya. Jadi ya udahlah kita QC-nya manual aja misalnya. Itu bisa juga tanpa implement QM. Tapi biasanya perusahaan kalau sudah pakai ISO gitu ya, sudah pakai yang SNI, biasanya secara aplikasi juga mereka harus diperlengkapi dengan modul QM. Nah, dua modul ini sebetulnya juga related dengan anak teknik industri dan anak SCM gitu ya, karena dua major ini yang memang kalian kan fokusnya di warehouse management dan di QC ya. Kalau anak TI mungkin lebih ke QC, anak SCM mungkin lebih ke warehouse management. Kalau secara konsultan, biasanya warehouse management ini akan nempel dengan konsultan MM. Jadi biasanya kalau cari konsultan MM yang bagian purchase, akan ditanya juga, kamu bisa WM nggak? Gitu. Karena biasanya WM ini akan dihandle oleh konsultan MM. Kemudian,
Tapi kalau misalnya ternyata gudangnya sangat besar, kalau dalam kondisinya kayak kita bicara kayak DHL gitu ya, ya otomatis konsultan WM-nya ini akan sendiri, bukan bergabung dengan MM. Oke, mari kita masuk ke slide-nya. Oke, karena tadi saya katakan bahwa WM dan QM ini tidak memiliki, dia maksudnya modul yang menempel kepada modul lain, maka secara structure mereka juga akan menempel kepada modul-modul yang ada di modul-modul SD, MM gitu ya. Oke, jadi karena WM dan QM ini masih di area logistik, maka sama ya, di yang paling tingginya adalah plan, karena dia yang plan ini adalah yang mengurusi masalah logistik, organisasi paling tinggi yang menghandle logistik. Kemudian ada storage location. Storage location ini biasanya akan membagi plan sesuai dengan tipe barangnya. Oke. Jadi storage location ini bentuknya secara virtual gitu ya. Maksudnya secara di sistem, bukan secara fisik gitu ya. Kalau secara fisik itu kita sebutnya warehouse. Jadi kalau memang kita ada satu warehouse gitu ya, satu kotak ini, satu warehouse, ini kita sebutnya sebagai warehouse. Jadi ini kalau lihat di slide ya, di papan di screen saya. Jadi kalau yang disebut dengan warehouse itu memang bentuknya seperti ini gitu ya, ada warehouse satu kotak gitu, kita sebutnya sebagai warehouse. Nah, S-Log ini sebetulnya kalau ditanya secara fisik ada atau tidak gitu ya. Sebetulnya S-Log ini dia adanya secara sistem, jadi membagi warehouse ke dalam tipe barangnya apa. Jadi ada trading goods, ada finished goods gitu ya, ada miscellaneous tuh misalnya miscellaneous misalnya kayak packagingnya gitu ya, itu disimpan di sini. Dalam kenyataannya kalau misalnya 3 ini disimpan dalam satu fisik warehouse ya bisa saja. Tapi maksudnya dalam satu warehouse fisik, ini warehouse fisik ya, itu biasanya akan dibagi, ada row-nya gitu ya, ada ini untuk area trading goods. Ya bayangin aja lah kayak Anda masuk ke sebuah gudang perusahaan kan nggak mungkin gudangnya bercampur semua gitu ya. Misalnya yang sebelah sini spare part, sebelahnya sepeda, nanti sebelahnya lagi packaging, kan nggak mungkin. Biasanya akan dipisah-pisah ya. Nah, bisa jadi 3 storage location ini ada di dalam satu warehouse. Bisa juga storage location ini ada di masing-masing warehouse. Oke, masing-masing physically warehouse itu bisa jadi. Oke. Jadi gambar yang sebelah kiri ini kita sebut sebagai warehouse. Oke, kemudian jadi biasanya warehouse itu akan punya 2 pintu, door inbound dan door outbound. Oke, bisa juga sometimes sebelahan gitu ya. Ini kebetulan kita buat dalam gambarnya ada inbound di sebelah kiri, outbound di sebelah kanan. Tapi bisa saja sih sebelahan itu juga bisa gitu ya. Jadi nggak harus layoutnya seperti ini. Door inbound ini kegunaannya kalau kita ada goods receipt dari vendor, maka barang akan masuk ke sini. Kemudian ada yang namanya staging area. Nah, jadi wilayah-wilayah pembagian dalam warehouse ini berdasarkan fungsinya itu kita sebut sebagai storage types. Oke, sebagai storage type. Oke. Jadi kalau storage location itu kan membagi dari tipe barangnya apa. Kalau storage type membagi dalam tipe activity-nya. Oke, itu storage type. Nah, biasanya ada ini tadi ya, staging area ini berarti kalau pas dari truk datang, sementara ditumpuk dulu ke staging area. Atau sama, ketika kita mau masukin barang ke truk, maka sementara ditumpuk dulu ke dalam staging area. Oke, atau sometimes kita sebut sebagai loading area juga bisa.
Okay. Kemudian ada misalnya area deconsolidation. Ini artinya area untuk unpack gitu ya. Jadi kalau ini kan biasanya dari truk dia masih di-pack secara besar gitu, kemudian nanti di-unpack dulu, baru nanti akan dimasukkan ke dalam rak-rak ini ya. Nah, rak-rak ini, oke, jadi rak ini kalau Anda lihat ya, jadi di dalam storage type, jadi ini kita punya storage type high rack, karena storage type high rack ini artinya bagian dari warehouse yang akan menyimpan barangnya. High rack-nya ini nggak usah dihafalin ya, karena masing-masing perusahaan mungkin bisa saja berbeda namanya. Tapi maksudnya, jadi bayangkan di satu warehouse itu ada satu tempat khusus tadi ya. Jadi dari ini ditumpuk dulu ke staging area, kemudian di-unpack, kemudian akan ditaruh ke masing-masing rak. Nah, masing-masing rak ini, satu kesatuan ini kita sebut sebagai storage section. Oke, masing-masing ini ya kita sebut sebagai storage section. Oke. Kalau definisi detailnya apa, Anda bisa baca di slide sendiri ya. Tapi saya justru nggak terlalu ingin Anda itu ngafalin gitu ya. Kayak apa itu storage section, apa itu storage type gitu ya. Itu mungkin akan susah untuk Anda hafalkan. Tapi kalau Anda kebayang kayak gini ya, Anda coba ingat-ingat. Jadi storage section itu bayangin setiap satu kumpulan rak ini disebutnya sebagai storage section. Oke. Kemudian di masing-masing kotaknya ini, oke, jadi di masing-masing kotaknya ini ya, itu disebutnya sebagai storage bin. Jadi bayangkan ada rak gitu ya. Ada rak gini. Nah, masing-masing ini kita sebut sebagai storage bin. Oke. Tapi kalau kesatuan ini kita sebut sebagai storage section. Ya. Nah, jadi waktu kita kemarin menerima barang, waktu ada goods receipt dan waktu kita goods issue, waktu kita belajar modul MM dan modul SD, okay, kita nggak mempedulikan barang itu akan disimpan di storage bin yang mana gitu. Jadi begitu disimpan kita cuma ditanyanya cuman mau disimpan di S-log mana dan plan mana. Jadi cuma berhenti sampai 2 ini. Oke, waktu kita belajar MM dan SD. Oke, sama. Waktu kita mau kirim barang, waktu kita mau ngambil barang gitu ya, mau kirim, terus ada picking ya, kalau Anda masih ingat. Ketika kita picking, kita cuma bilang ini diambil dari S-log yang mana dan dari plan yang mana. Oke. Nah, sekarang ketika kita belajar warehouse management, karena kita mau memanage warehouse-nya, maka sekarang akan lebih detail. Jadi kalau mau taruh barang, bukan cuma berhenti sampai S-log dan plan mana, tapi akan ditanyanya sampai ini mau ditaruh di storage section yang mana dan ditaruh di storage bin yang mana. Nangkep ya? Jadi ditaruh di storage bin yang mana, storage section yang mana, dan storage type yang mana. Jadi akan sampai sedetail itu. Kalau dalam kasus ini contohnya kebetulan storage type untuk penyimpanan barangnya cuma satu ya, cuma di high rack 0010. Kemungkinan kalau warehouse-nya besar gitu ya, barangnya banyak, maka bisa jadi di sebelah sini ada satu storage type untuk high rack lagi. Misalnya ada high rack 0020 misalnya. Maka storage type-nya akan berbeda lagi ya. Nah, jadi kira-kira warehouse management itu akan seperti itu. Oke, dia akan warehouse system akan mendetailkan barang ini akan ditaruh sampai di storage bin yang mana. Termasuk kalau kita mau kirim barang, itu mau diambil dari storage bin yang mana. Oke. Kegunaan lainnya apa? Kegunaan lainnya adalah untuk nanti monitoring, misalnya monitoring expired date gitu ya. Jadi memudahkan kalau
biasanya dia sudah dikelompokkan. Satu storage bin ini biasanya satu expired date, atau bahkan mungkin satu storage section ini satu expired date, atau satu batch production gitu ya. Kegunaannya apa? Nanti hubungannya juga dengan sampling. Jadi misalnya gini, kalau misalnya diketahui, misalnya ini kita jualan obat gitu ya, produknya adalah obat. Misalnya diketahui obat di storage bin ini rusak atau misalnya berjamur, maka yang nantinya disampel ya pasti dia akan yang satu storage section dulu, prioritas utamanya gitu ya. Kalau misalnya kita nggak tahu, kita tidak pernah memanage warehouse ini, maka akan kesulitan dalam melakukan sampel karena kita numpuknya mungkin bisa jadi sembarangan gitu ya. Tapi kalau kita naruhnya rapi seperti ini, maka ketika ada satu produk defect gitu ya, itu akan lebih mudah untuk handlingnya. Termasuk misalnya kalau diketahui ada jamur atau ada tikus misalnya masuk gitu ya. Jadi storage section mana nih yang harus ditutup, atau mungkin satu storage type yang harus ditutup, harus didisinfektan misalnya. Nggak bisa jadi, tapi lebih mudah untuk melakukan lokalisasinya. Oke. Dan kemudian kita akan masuk ke untuk QM. QM tidak punya. Jadi kalau yang warehouse management itu ini ya, tambahannya adalah yang mulai dari yang warehouse number sampai ke storage bin. Kalau untuk yang QM itu tidak ada tidak ada organization structure khusus. Jadi hanya plan dan storage location saja. Oke. Oke, kemudian master data ya. Di master data untuk warehouse management, storage bin ini juga termasuk, jadi storage bin ini bisa yang ini tadi ya, storage bin itu yang setiap kotaknya ini satu-satu. Storage bin ini bisa disebut sebagai organization structure, bisa juga disebut sebagai master data. Oke, jadi kita akan melakukan, jadi istilahnya gini, kita kayak punya master data untuk tahu kita tuh punya berapa rak. Kita punya bukan cuma rak tapi berapa slot gitu ya, berapa tempat penyimpanan sih itu untuk storage bin. Kemudian material master standar ya. Jadi Anda akan punya kita akan pakai material master. Kenapa ya? Karena memang yang di manage adalah tentang inventory, maka tentu saja ada material master. Kemudian ada hazard. Hazard master data ini digunakan kalau misalnya barang-barang yang kita manage, yang kita simpan, itu adalah barang-barang yang berbahaya. Berbahaya misalnya adalah toksik, racun. Kemudian flammable, mudah meledak ya. Entah itu yang bentuknya gas atau bentuknya bahan bakar gitu, cair, atau mungkin bubuk mesiu itu juga bisa berbahaya. Jadi intinya dia flammable, toxic, kemudian dia mudah memuai. Misalnya Anda menyimpan tabung oksigen gitu ya, yang misalnya dia harus disimpan dalam suhu tertentu, itu juga disebut dengan hazard. Nah, sometimes kalau kita juga bisa memanfaatkan hazard ini untuk produk-produk yang non halal misalnya, atau produk-produk yang berbau tajam, duren, nangka itu ya, itu biasanya kita akan manage terpisah gitu. Jadi kalau misalnya bayangin kayak misalnya Solaria, restoran Solaria, nggak mungkin misalnya dia punya jualan es campur durian gitu ya, jadi nggak mungkin duriannya itu akan disimpan di freezernya daging atau freezernya bakso, karena nanti rasa baksonya akan rasa bakso durian gitu ya. Secinta-cintanya orang sama durian, tapi nggak akan seneng kalau makan bakso rasa durian kan gitu. Nah itu juga sometimes kita bisa modify si hazard master data itu, kita modify untuk manage barang-barang tertentu yang
kita tidak boleh satukan dengan barang-barang yang lain. Oke, itu di hazard master data. Kemudian ada batch master data, artinya batch master data ini kita akan menyimpan setiap kali ada satu production gitu ya. Jadi batch ini sebetulnya bisa digunakan untuk batch production, bisa juga digunakan untuk batch receiving. Misalnya gini, kalau kita ngomongin batch-nya raw material, maka tentu saja bukan batch production ya, tapi batch receiving. Jadi misalnya vendor itu ngirim misalnya kita pesan ke vendor, PO-nya 100 pieces. Tapi misalnya pertama kali kirim 70 pieces. Nah, itu kita sebut sebagai satu batch receiving. Receiving yang kedua 30 kita sebut sebagai batch receiving yang kedua, misalnya begitu. Kenapa mesti kita bedakan? Karena ya bisa aja misalnya gini, tiba-tiba misalnya kita sampling, ternyata wah ini kok kayaknya rasanya nggak enak gitu ya. Begitu ada satu yang rusak, maka satu batch itu kita anggap fail misalnya. Atau kita bisa sampling ulang di satu batch yang sama. Kalau memang ternyata samplingnya juga jelek, maka kita bisa langsung buang satu batch itu. Kita bisa komplain ini loh ke vendor gitu ya, ini loh satu batch ini kok rasanya nggak enak atau secara kualitas kok nggak baik misalnya gitu. Itu kalau batch receiving ya. Nah, atau kalau tadi dari sisi production, maka kita akan punya yang nama setiap kali satu mesin itu jadi gitu ya, itu disebut sebagai satu batch production. Oke. Nah, tujuannya juga apa? Supaya kita tahu kalau misalnya satu barang rusak dalam satu batch ini, bukan satu gudang yang dicek gitu ya, atau bukan satu gudang yang kita musnahkan, tapi kita mulai ambil sampling dari satu batch dulu. Kemudian kalau batch ini oke, maka coba batch yang berikutnya atau batch yang sebelumnya kita coba cek lagi. Jangan-jangan rusaknya itu bukan cuma satu batch ini, tapi batch yang lainnya juga kena gitu ya. Tapi at least kita bisa tadi melokalisasi tadi ya. Itu kegunaannya dari batch. Kemudian kalau di QM master data, QM ini sebetulnya tidak punya master data yang seperti yang kalau ini di warehouse management kan ada storage bin gitu ya, ada hazard dan batch. Tapi kalau QM ini dia akan nempel di customer master, material master dan vendor master. Jadi QM itu kan kegunaannya untuk quality management ya. Jadi kita akan mendefine quality apa yang akan diharapkan, oke, dari sisi customer. Misalnya customer itu punya standar ekspektasi bahwa produk kita itu harus begini gitu ya. Maka ada master data yang harus kita modif nantinya di customer master data. Termasuk untuk di material master. Jadi misalnya kalau dari customer master tadi kan berarti customer yang expect terhadap quality-nya gitu ya. Tapi kalau yang di material master ini berarti memang kalau materialnya itu sendiri memang sudah harus punya standar tertentu gitu. Misalnya kalau material kita memang hubungannya dengan medicine, dengan obat, dengan vaksin, dengan standar food beverage itu biasanya sudah ada standar-standar tertentu yang cara quality kontrolnya itu harus begini loh gitu. Nah, itu maka dia akan nempel di material master. Jadi kalau material master itu kebutuhannya adalah dari dalam internal company-nya. Kemudian ada vendor master, artinya kita akan punya syarat terhadap vendor. Jadi kalau Anda masih ingat ketika kita belajar di purchase proses, ada yang namanya vendor evaluation ya. Nah, salah satunya vendor evaluation itu berarti ketika produk kita memang membutuhkan vendor itu punya syarat tertentu, syarat quality control tertentu gitu. Misalnya gini, misalnya kita itu perusahaan nugget, oke, maka raw material kita adalah ayam mentah ya. Nah, karena tadi berhubungan dengan makanan, biasanya kita sudah punya quality check
apa saja yang disebut dengan ayam mentah yang sehat gitu ya. Jadi harus yang ayamnya misalnya beratnya harus sekian, kekenyalan dagingnya harus sekian gitu ya. Kemudian warna daging, terus cairan dan segala macam. Nah, itu akan di-manage termasuk misalnya apakah vendornya itu punya misalnya halal nggak sih gitu. Jadi kalau kita mau bilang bahwa nugget kita halal, salah satu syaratnya vendornya juga harus vendor halal misalnya. Nah, maka kita akan masukkan standar tadi, requirement tadi ke dalam vendor, di vendor master data. Jadi setiap kali nanti ada vendor evaluation atau ada purchase order, maka sistem akan kasih tahu, ya kan kasih tahu, oh kalau mau pesen ayam itu harus pesen ayam di vendor yang begini. Ayamnya punya standar ini, vendornya punya standar ini. Gitu ya. Itu yang akan di-manage di master data. Oke. Saya masuk ke warehouse penjelasan detail untuk warehouse management di storage bin. Oke, jadi ini kira-kira nanti bentuknya akan seperti ini ya. Ini kita sebut sebagai bin kan? Sorry, ini kita sebutnya sebagai section, satu section. Kemudian di masing-masing tempatnya ini, di masing-masing rak-nya ini ya. Ini rak nih, ini sudah rak. Ini kita sebut sebagai bin. Jadi masing-masing ini kita sebutnya sebagai bin. Oke. Nah, jadi kalau disebut storage bin itu adalah smallest addressable unit in a warehouse. Jadi addressable itu berarti pengalamatan gitu ya, pengalamatan yang paling kecil di dalam warehouse. Jadi kalau ditanya, kalau kita mau detail banget nanya, ini barang mau disimpan di mana? Jadi jawabnya benar-benar disimpan di plant ini, di store, di plant San Diego, di storage location raw material, di warehouse number 1 misalnya, di warehouse yang sana ya, ujung, storage section-nya yang high rack, kemudian storage type-nya yang high rack, storage type tadi yang berarti yang area ya, kemudian storage section-nya yang bagian A, bin-nya yang mana. Oke, makanya bin itu seperti paling kecil, addressable unit yang paling kecil. Oke, ini ya. Kemudian ada juga yang kita sebut sebagai quan. Jadi di dalam storage bin ada storage bin dan ada quan. Kalau quan ini adalah smallest addressable unit of measure pada sebuah material. Jadi maksudnya gini, ini ya ada perbedaannya. Kalau yang di sini kan unit, addressable unit. Kalau di sini adalah addressable unit of measure. Jadi quan ini bisa jadi dalam satu bin ini, beberapa bin ini bisa termasuk dalam satu quan yang sama. Kenapa? Karena misalnya gini, quan ini untuk menunjukkan unit of measure-nya apa sih? Misalnya kalau yang di bin-nya A05, 01 dan 02 itu ya. Jadi di quan yang ini itu isinya adalah yang misalnya botol 600 mili misalnya. Kalau yang ini misalnya itu botol yang 1500 mili. Ya. Jadi quan ini sebetulnya bisa gabungan dari bin gitu ya, di mana quan ini akan menunjukkan kalau mau cari yang 600 mili itu ada di quan yang XX. Kalau mau cari size yang 1500 cari di quan yang 1500. Di mana di dalamnya quan ini bisa terdiri dari beberapa bin. Oke. Nah, kalau yang ini disebutnya HU, ini singkatan dari handling unit. Handling unit itu seperti ini loh. Kalau Anda pernah kayak ke Lotte Mart, atau Anda pernah main ke IKEA, atau Anda pernah lihat ke gudang manapun lah yang ada satu ginian. Yang ini ada ininya ya.
ada satu kotak palet kayu di bawah. Jadi biasanya di bawah ini ada tumpukan kayunya gitu ya. Satu tumpuk ke atas, nah itu kita disebutnya sebagai satu handling unit. Oke. Jadi kalau ini bisa ditumpuk bareng gitu ya. Biasanya kalau mau pakai forklift gitu, kan forkliftnya nggak dari forklift begini kan barangnya nggak langsung ditumpuk ya. Biasanya ada satu palet dulu, kemudian baru barangnya diambil. Nah, kalau barang ini diletakkan di dalam satu palet tadi, itu namanya satu handling unit. Ya. Oke. Nah, nantinya jadi storage bin ini dia akan punya status. Oke, jadi akan status akan ini boleh diambil atau enggak. Misalnya gini, status block for put away. Berarti ini enggak boleh. Misalnya ini kosong nih, tapi kita block, enggak boleh ditempatin. Kenapa? Ya macam-macam reasonnya. Entah ini mungkin sudah reserve atau mungkin misalnya size-nya nggak sesuai dengan barang gitu ya, pokoknya akan di-blok gitu ya. Maka kita bisa memblok ini nggak boleh dipakai. Oke. Nah, storage bin ini nanti kenapa sih harus ada addressable unit? Oke. Kalau nanti Anda sempat main kayak ke warehouse yang besar gitu ya, warehouse yang besar itu sekarang sudah pakai yang namanya automated warehouse management ya. Jadi kayak semacam forklift tapi dia bisa jalan sendiri. Kalau yang paling deket di Bandung itu Ultra Jaya. Ultra Jaya itu dia sudah pakai mesin. Oke. Di mana dia kalau ngambil barang ini bukan lagi orang yang ngambil. Jadi kebayang kalau di food drinks ya, beverage ya. Kalau Ultra Jaya berarti beverage berarti dia bukan pakainya Vivo atau Livo. Dia pakainya Vevo. First expired. Nah, kebayang nggak? Kalau misalnya kita nggak pakai warehouse management, maka kita itu setiap kali mau cari barang, yang mana yang expired duluan ya? Berarti Anda akan cari ini tumpukan barang. Susu mana yang expired duluan gitu ya. Itu nggak selesai-selesai tuh kalau pakai orang. Nah, oke. Sekarang kita pakai robot deh. Kalaupun kita pakai robot, maka kita harus melakukan tadi warehouse management ya. Jadi masing-masing barang ini akan kita labeling. Oke. Termasuk di rak-nya ini kita akan labeling gitu ya. Di masing-masing ini akan di labeling. Jadi nanti si automated ini, si autonomous warehouse-nya ini dia akan jalan tercari gitu ya. Itu udah langsung pakai sensor RFID. Dia langsung ngelihat kira-kira mana sih di tumpukan mana yang expired duluan. Atau sebenarnya secara sistem sih, biasanya secara sistem udah dikasih tahu ya, mana yang expired duluan, dikasih tahu, oh di bin yang mana yang expired duluan. Maka sistemnya si autonomous warehouse-nya tadi langsung jalan gitu ya ngambil. Jadi kalau Anda jalan-jalan ke gudangnya Ultra Jaya, di jalannya itu sudah ada jalur-jalur robotnya gitu ya. Jadi kalau tabrakan bukan tabrakan sama orang, tabrakannya sama mesin-mesin kecil gitu ya untuk ngambil itu. I hope Anda sempet lah ngelihat hal-hal yang kayak gitu ya, karena seru banget tuh. Atau kalau nggak Anda lihat ke YouTube lah, cari yang namanya warehouse management itu seperti apa sih di gudang-gudang. Oke, saya lanjutkan sebentar ya. Saya lanjutkan lagi ya. Oke, ini untuk yang tadi hazard ya, flammable, yang mudah meledak, toxic, yang beracun, radioaktif, berarti yang seperti yang nuklir gitu ya. Oke, kemudian jadi biasanya akan dikasih tahu gitu ya, misalnya ada restriction, ada kayak notification gitu ya, setiap kali mau handling, maka sistem akan notify ke bagian warehouse-nya supaya hati-hati, misalnya use gloves atau hati-hati ini tuh mudah menguap misalnya gitu ya. Kemudian akan dikasih tahu juga cara handlingnya nanti akan seperti apa. Oke, ini tadi yang untuk batch, jadi bisa mengidentifikasi tadi expired date, bisa mengidentifikasi inspection date.
Oke, tadi saya kelupaan untuk tadi yang saya bilang untuk sampling gitu ya. Ini salah satunya adalah untuk memasukkan dia sudah di inspection belum sih? Jadi kita tahu nih kalau dalam satu bin tadi itu ada berapa batch production-nya. Terus sudah pernah di sampling atau belum misalnya gitu. Jadi kita bisa masukkan inspection date-nya ini. Oke. Oke, kita lanjutkan ke WM ya. WM proses. Nah, WM ini sebetulnya dia tadi ya tujuannya adalah memanage inventory. Oke, kemudian nah memanage pergerakan inventory atau kita sebut sebagai goods movement. Oke. Jadi goods movement itu kalau selama ini yang kita pelajarin kan yang Anda tahu hanya goods receipt dan goods issue gitu ya. Jadi goods receipt itu kan sebenarnya yang di sini ya. Oke, dari vendor masuk goods receipt kita sebutnya ya. Untuk customer goods issue. Kemudian sama ada production ya. Kalau ke production berarti kalau ini mau masuk ke production. Mau masuk ke production nih berarti dari raw materialnya dari raw material masuk ke shop floor. Kalau yang ini berarti dari shop floor masuk ke misalnya ke finished goods gitu ya. Nah, kan yang kalian tahu begini ya. Nah, sebetulnya bisa juga ada yang namanya material, jadi goods movement itu ternyata ada banyak. Oke. Jadi ada yang disebut dengan from S-log to S-log. Oke, saya mulai dari yang stock transfer dulu ya. Kalau yang stock transfer ini sebetulnya memang ada physical material movement, ada perpindahan materialnya itu memang pindah gitu ya. Ada produknya yang memang pindah. Nah, ada yang disebut dengan perpindahan dari S-log to S-log. Perpindahan dari S-log to S-log tuh gimana? Misalnya gini, ketika kita melakukan GR, oke, nantinya kalau kita sudah pakai QM, kalau kita sudah pakai quality management, begitu GR itu nggak boleh masuknya ke unrest. Oke, kalau dulu kita belum, kalau sebelum ada QM, ini nggak ada nih namanya stock quality inspection. Biasanya akan langsung begitu GR ya udah masuk ke unrest, gitu ya. Jadi katakanlah ini ada storage ini ada plan, katakanlah ini ada plan San Diego, ini ada plan Miami, ya. Nah, contohnya misalnya gini, di plan San Diego ini adalah ada pembelian barang dari vendor, purchasing raw material. Nah, ketika goods receipt pertama kali disimpan dulu di quality inspection. Di S-log inilah akan terjadi QM, proses QM-nya terjadi. Oke. Kemudian kalau oke, jadi kalau oke akan masuk ke unrest, kalau not oke akan masuk ke block stock, misalnya begitu. Nah, perpindahan dari S-log ke S-log, ini kan S-log ya. Dari satu S-log ke S-log itu kita sebut sebagai ini, S-log to S-log. Oke. Atau kita juga bisa memindahkan dari satu plan ke satu plan yang lain. Itu kita sebut ada perpindahan. Misalnya raw material dari San Diego mau kita pindahin ke plan Miami. Itu sebutnya dengan plan to plan. Memang produknya berpindah gitu ya. Atau misalnya mindahin tadi dari raw material ke storage location raw material ke storage location-nya shop floor, bagian production. Itu kita juga sebut sebagai S-log to S-log. Gitu ya bedanya ya. Jadi bisa pindah dari satu S-log ke S-log atau plan to plan atau company code to company code. Kalau company code to company code berarti dari US ke Germany. Nah, itu disebutnya company code to company code. Jadi kalau Anda masih ingat GBI itu kan ada di US, ada di Germany ya. Nah, kalau Anda masih ingat juga di US, saya lupa sih sebenarnya yang production-nya itu di mana. Setahu saya itu di Germany-nya ada production, di US itu tidak ada production. Di US itu cuman ada selling. Nah, artinya
ketika di Germany selesai membuat sepeda, maka sepeda itu akan ditransfer kan. Nah, itu disebutnya transfernya adalah company code to company code. Oke, perpindahannya. Oke, itu yang disebut dengan stock transfer, ditandai dengan adanya physical material movement. Oke, bisa dibedakan menjadi once atau two step procedure. Kalau one step, maka biasanya dari unrest langsung masuk ke unrest, sama gitu ya. Tapi bisa jadi two step, biasanya akan melewati yang namanya quality inspection. Misalnya gini, kalau yang one step berarti begitu di sini unrest, begitu saya pindahin ke sini juga masuk ke unrest. Oops, sorry. Tapi kalau yang two step biasanya kita maunya ya namanya juga barang gitu ya, dipindahin di tengah jalan bisa jadi ada sesuatu, maka kita nggak mau begitu pindah masuk, misalnya pindahin dari San Diego ke Miami, itu nggak boleh dari unrest langsung masuk ke unrest. Jadi maunya ke stock quality dulu, ke quality inspection dulu, baru masuk. Kalau oke, baru dipindahin. Nah itu disebutnya dengan two steps. Oke. Nah, itu yang disebut dengan stock transfer. Memang produknya physically move. Tapi ada juga yang disebut dengan transfer posting. Transfer posting ini sebenarnya jadi secara barang itu tidak berpindah. Yang berpindah apa? Cuman dari sisi jumlahnya. Oke, contohnya gimana? Contohnya disebut dengan stock to stock. Biasanya ini akan terjadi kalau ada perbedaan barang gitu ya. Jadi biasanya transfer posting ini akan terjadi ketika di akhir bulan gitu ya, kita melakukan inventory checking gitu ya. Misalnya secara sistem gitu ya. Misalnya ini kita punya storage section A, storage section B gitu ya. Misalnya di sistem itu kita bilang barangnya itu di B itu ada 100 pieces. Oke. Nah, pada kenyataannya ketika kita cek physically, ternyata barangnya di B itu cuma ada 90. Ternyata barangnya itu physically adanya di sini, 110 misalnya. Jadi apa yang akan kita lakukan? Maka kita akan memindahkan quantity yang ada di storage A pindah ke storage B. Oke, jadi secara angkanya dipindah. Nah, makanya disebut sometimes ada additional physical material movement possible. Mungkin aja gitu ya dipindahin. Oke ya. Jadi misalnya ini kelebihan ini. Jadi di A dibilangnya 110 gitu ya. Misalnya yang di sini ternyata cuma 100. Nah, supaya balance lagi gitu ya. Supaya ini benar jadi 100, maka kita pindahkan misalnya. Oke, jadi misalnya di A ini disebutnya 100, ya benar ya. Misalnya ini disebutnya 110 gitu ya. Padahal kondisi barangnya misalnya cuma 100. Nah, jadi yang 10 ini salah nyatet sebetulnya. Mestinya 10-nya ke B, malah dia catat di A. Nah, maka akan dipindahkan barangnya. Itu disebut dengan stock to stock. Material to material ya. Kalau material to material ini intinya adalah material to material ini intinya adalah kalau mau mindahin stoknya tadi misalnya salah nyatet, harusnya itu punyanya stoknya B, tapi kita catatnya sebagai stoknya A gitu ya. Maka kita pindahkan stoknya, stok secara amount-nya kita pindahkan dari material to material. Kemudian ada yang disebut consignment to warehouse. Consignment itu adalah kalau misalnya Anda tahu di ibu kantin gitu ya, ibu kantin itu kita sebutnya sebagai kalau ibu kantin itu kan berarti dia cuma nerima roti. Pagi ada orang yang antar roti, nanti berapa sih yang sisa dihitung gitu ya, baru bayar. Nah, itu yang disebut dengan consignment. Nah, yang maksud dengan consignment to warehouse tuh gini. Jadi sometimes kita akan kirim barang ke tempat customer, tapi barang itu adalah masih milik kita. Nah, itu sebutnya dengan consignment. Jadi misalnya tadi saya punya roti, saya produksi roti, tapi saya titip jual ke ibu kantin. Nah, artinya sebetulnya
ada perpindahan stok dari stok saya ke ibu kantin. Jadi kalau ditanya stok saya berapa, kalau hari itu saya bikin 100 pieces roti, kalau misalnya saya punya di gudang saya 70, saya titip ke ibu kantin 30. Secara stok total itu masih 100, masih kepemilikan saya gitu ya. Kemudian tapi nanti setelah misalnya sore saya tanya, "Bu, laku berapa?" "Oh, laku tinggal 5 nih," gitu ya. Nah, berarti baru saya bilang bahwa stok saya keluar sebanyak 25, yang 5 sisa tadi itu dikembalikan ke warehouse. Nah, itu disebut dengan consignment to warehouse. Ya. Jadi intinya kalau stock transfer memang pindah physically, kalau yang transfer posting ini hanya pindah secara kuantitinya saja, secara sistem. Jadi secara fisik biasanya tidak ada perubahan. Oke. Kemudian masuk ke QM. Oke, QM proses. Proses yang pertama di QM, jadi nanti Anda kalau mau lihat detailnya, Anda lihat di ini ya, di page, di slide yang QM ya. Jadi ngambil dari download ITHB, kemudian Anda lihat yang di page ini. Jadi yang pertama adalah step yang kita sebut sebagai Quality Inspection Record. Quality Inspection Record ini akan mendetermine how. Jadi sebenarnya yang tadi loh, mulai mempersiapkan master data gitu ya. Jadi makanya kenapa ada combination of material and vendor or customer. Jadi mulai mempersiapkan apakah material ini butuh quality inspection atau tidak. Jadi misalnya gini, kalau tadi bentuknya food, beverage, medicine itu pasti deh ada QI-nya, pasti karena itu secara standar memang sudah ditentukan begitu ya, pasti ada. Nah, tapi kalau misalnya barang kita tadi bentuknya adalah kardus atau kita jualan baju gitu ya, maka apakah QI-nya itu akan dilakukan di dalam sistem atau tidak? Maksudnya akan dimonitoring atau enggak sih? QI secara manualnya sih tetap ada ya. Jadi misalnya kalau jualan baju pasti setelah menjahit, misalnya kain datang pasti akan dicek. Manualnya ada, tapi maksudnya apakah QI-nya itu akan dimonitoring secara sistem atau tidak? Kalau iya, maka kita akan melakukan yang namanya quality inspection record. Kemudian yang kedua adalah inspection plan. Nah, inspection plan ini melakukan perencanaan. Jadi step by step-nya harusnya apa ya? Karakteristiknya apa yang mau dicek? Tadi contohnya ya. Jadi kalau ayam itu karakteristiknya disebut sebagai ayam yang baik itu seperti apa? Karakteristiknya apa aja? Misalnya dari daging, dari warna kulit, kemudian dari cair, dari suhu, dari kekenyalan misalnya. Jadi mendefine karakteristiknya ada apa saja. Ada dari bau misalnya, ya. Nah, karakteristiknya apa? Kemudian butuh operationnya apa? Butuh operation itu berarti apakah kalau ikan mungkin perlu diambil dagingnya sedikit misalnya untuk dicek ada bakteri salmonellanya atau tidak misalnya. Jadi untuk melakukan samplingnya itu akan seperti apa sih? Operationnya itu apa? Jadi kan akan beda ya. Kalau kita mau ngecek baunya gimana, busuk atau enggak, ya berarti operationnya adalah dicium gitu ya, karena pengen tahu baunya. Tapi kalau kita mau lihat apakah dia bakterinya ada atau tidak, tentu saja perlu pengujian lab. Operationnya, activity-nya beda. Kemudian equipment-nya juga apa yang dibutuhkan. Pasti akan beda. Kalau mungkin cuma bau, kita cuma bisa cium. Kalau warna, kita tinggal bisa lihat. Atau mungkin biasanya ada kayak color kit gitu ya. Color kit tuh gambar warna gitu ya, terus nanti dicocokkan. Misalnya tomat yang bagus itu merahnya harus merah yang begini. Nah, akan disamakan dengan gambar tadi, dengan warna tadi ya. Sama nggak sih warnanya gitu. Itu disebut dengan inspection plan. Jadi mendefine karakteristik, mendefine operation-nya, activity-nya apa, dan equipment-nya apa. Kemudian ada yang namanya inspection lot.
Oke, jadi inspection lot ini adalah sebuah request. Jadi request untuk melakukan inspection. Oke. Jadi kalau QIR, jadi yang 2 ini bisa dilakukan di awal. Oke, jadi pada saat ini nggak perlu setiap saat mau QC bikin QIR dulu, bikin plan dulu, enggak ya. Jadi dilakukannya setupnya cuma di awal banget, pertama kali saja. Kecuali Anda punya material baru, Anda punya customer baru, Anda punya vendor baru, atau Anda punya standar material baru. Misalnya pemerintah bilang sekarang harus dicek ya kuku kaki ayam gitu ya. Kukunya harus begini. Nah, berarti karakteristiknya harus Anda tambahkan. Tapi kalau enggak ya 2 hal ini bisa dilakukan di awal saja. Nah, beda dengan inspection lot. Inspection lot ini akan dilakukan setiap kali kita mulai akan melakukan inspection. Jadi inspection lot ini pada saat kita habis GR gitu ya, habis terima barang dari vendor, maka kita harus melakukan yang namanya inspection lot. Karena kita akan merequest supaya barang yang datang dari vendor itu harus dicek dulu. Misalnya, kita sudah selesai produksi, maka kita harus cek lagi, ini memang bagus nggak barangnya. Misalnya kita mau kirim barang ke customer, mau kita QC, nah maka kita akan membuat yang namanya inspection lot. Oke, boleh nggak inspection lot itu kita lakukan in the middle of nothing gitu. Jadi misalnya nggak ada good receipt, nggak ada production, nggak ada goods issue gitu ya. Tapi kita iseng aja pengen inspection, boleh aja. Dalam kasus obat itu biasanya mereka akan punya regularly schedule gitu ya. Misalnya, jadi walaupun nggak ada pengiriman, nggak ada apapun gitu, mereka harus regularly ngecek. Memang obatnya ini masih bagus nggak disimpan, misalnya gitu. Atau contohnya, misalnya saya mau ngecek daging gitu ya, atau ngecek ikan misalnya. Nggak ada pengiriman, nggak ada apapun gitu. Cuman saya regularly aja cek, oh stok saya masih bagus nggak ya? Nah itu juga, pokoknya setiap kali saya mau ngecek, saya akan membuat yang namanya inspection lot. Oke. Kemudian setelah inspection lot, maka akan dilakukan yang perform inspection ya. Jadi execution-nya itu dilakukan di perform inspection. Sebenarnya dokumennya sama, inspection lot, hanya ini beda status. Statusnya sudah di perform gitu ya. Kemudian ini akan dilakukan. Nah, perform inspection ini bisa dilakukan pada saat GR. Jadi ada company yang gini, ada company yang melakukan inspection-nya itu setelah diterima dulu, pokoknya barangnya masuk dulu, oke, baru di-inspect. Jadi secara stok bisa juga sudah nambah dulu ya, baru di-perform kalau sesudah GR. Tapi ada juga company yang tidak mau yang maunya inspection ini dilakukan sebelum GR. Jadi sebelum stoknya nambah, diakui nambah, harus lakukan inspection dulu. Ya. Atau misalnya pada saat goods issue, SD ya, pada saat mau ngeluarin barang, atau pada saat kita mau goods issue PP. Goods issue PP ini maksudnya sebenarnya pada waktu mengeluarkan barang dari shop floor ke finished goods. Nanti saya explain lagi ya tentang perform inspection ini ya. Oke. Jadi ini Yang terakhir adalah usage decision ya. Jadi usage decision ini adalah mengconfirm inspection-nya. Jadi kalau ini perform inspection-nya dijalankan, usage decision artinya inspection-nya sudah selesai, kemudian decision-nya apa? Apakah barangnya itu baik, akan di-accept atau barangnya akan di-reject. Ya. Jadi sebenarnya gampang ya, hanya mempersiapkan datanya apa, activity, karakteristik, activity, dan equipment, kemudian request, melakukan, kemudian execution, dan kemudian ada decision-nya. Itu ya, QM proses. Oke.
Oke, kemudian kita akan masuk ke ini ya, di mana sih proses WM dan QM, gitu ya. Jadi gini, ini ada, jadi saya memasukkan proses tadi karena saya bilang WM dan QM ini tidak bisa berdiri sendiri ya, makanya saya akan memasukkan ke dalam proses goods receipt, atau ini berarti diambil dari proses MM ya, dari modul MM, atau kita sebut sebagai P2P, purchase to pay. Oke. Jadi apa yang akan dilakukan pada saat proses penerimaan barang? Oke. Jadi biasanya begini. Pada saat kalau memang kita mau activate QM gitu ya, maka pasti di awal tadi inspection recordnya tadi sudah dibuat, inspection plan-nya pasti sudah dibuat ya. Jadi yang dua hal ini ya, ini pasti sudah dibuat dulu di awal. Gitu ya. Nah, kemudian yang berbeda kalau kita implement WM dan QM adalah, jadi yang berbeda adalah pada saat sebelum kita melakukan goods receipt, sebelum kita melakukan goods receipt, maka biasanya, jadi pada saat melakukan inbound delivery, ini biasanya akan ada yang namanya tadi inspection lot. Tujuannya buat apa? Jadi sistem akan automatically akan men-trigger yang namanya inspection lot. Inspection lot ini nantinya artinya jadi setiap inbound delivery itu kan tadi adalah dia ngasih tahu, si bagian purchase ngasih tahu ya, siap-siap ya kita mau kedatangan barang. Nah, sebaliknya orang QC juga akan bilang, oke, kalian mau kedatangan barang ya, oke, berarti saya siap-siap, saya juga melakukan inspection. Itu maksudnya dengan inspection lot. Oke. Kemudian nanti setelah barangnya datang gitu ya. Jadi gini, ini sebetulnya prosesnya paralel sih. Jadi di sini ada inspection lot. Oke. Kemudian inspection lot-nya akan di-perform gitu ya, akan oke gitu sampai ke usage decision sudah confirm. Sesudah confirm, maka akan dilakukan yang namanya transfer order put away. Oke. Jadi ini adalah bagian QM, ini adalah bagian warehouse management. Oke. Jadi ini bedanya. Kalau tadinya kan sebelum kita punya warehouse management dan QM dari inbound langsung goods receipt ya. Sekarang nggak bisa. Jadi kalau ada QM dulu, ada inspection lot, ini harus dikonfirm dulu, sudah oke, baru akan masuk ke yang namanya transfer order put away. Transfer order put away ini tujuannya buat apa sih? Transfer order put away ini tujuannya adalah untuk memberitahu tadi loh, detailnya ini mau ditaruh di bin yang mana sih? Gitu ya. Naruh di addressable unitnya yang mana? Itu yang disebut dengan transfer order put away. Kalau biasanya goods receipt kan cuma langsung simple, masukin ke S-log mana, plan mana gitu ya. Kalau ini di transfer order ini dia akan mendetailkan ini akan ditaruh di mana. Nah, transfer order put away ini ada yang bisa manual, kita akan pilih gitu ya, mau dimasukin ke yang mana, atau sistem biasanya juga akan suggest, dia harusnya akan dimasukkan di mana. Khususnya untuk barang-barang yang hazard tadi, biasanya sistem sudah kasih tahu tuh. Jadi misalnya kita mau nyimpen bahan peledak, pasti sistem akan kasih tahu, oh ini bahan peledak, dia nggak boleh ditaruh di rak yang di sebelah sana. Jadi kalau kita paksain harus masuk ke rak kayu, itu sistem akan menolak, dikasih tahu bahwa ini nggak boleh, gitu ya. Jadi sistem ini melakukan antisipasi gitu. Jadi seandainya nih ada pegawai warehouse baru yang nggak tahu gitu ya, jadi dia sembarangan masukin, ya sistem akan bilang nggak bisa. Oke, sorry saya juga kelupaan sedikit. Jadi tadi di inspection lot setelah dikonfirm gitu ya, kalau oke maka akan masuk ke put away ya. Kalau tidak oke ya berarti dia akan di block stock. Itu another story gitu ya, another
Anda mungkin nggak perlu tahu step by step-nya gimana, tapi biasanya dia akan sementara ditaruh di yang namanya block stock. Jadi dipindahkan yang S-lock tadi ya. Kalau oke, masuk ke unrest, kalau nggak oke, masuk ke block stock. Terus dari block stock diapain? Cara menghancurkannya, yaitu another story. Oke, for time being, sekarang ini kita nggak membahas itu dulu ya. Oke, itu untuk yang goods visit. Kemudian sekarang untuk yang goods issue. Nah, kalau Anda masih ingat, sama ya, proses sales adalah seperti ini. Oke, jadi ini ada di modul SD, OTC ya, order to cash. Again, kalau memang kita dari awal mau pakai QM, maka biasanya kita sudah membuat tadi yang QIR tadi ya, Quality Inspection Record, di mana kita akan mendefine juga. Jadi customer-nya ini butuh quality checking atau tidak. Oke, misalnya ada customer-customer tertentu yang, atau misalnya sebaliknya gini, saya adalah perusahaan ikan dan atau tadi perusahaan ayam gitu ya. Kemudian customer saya adalah perusahaan nugget. Oke, artinya saya sebagai vendornya perusahaan nugget ini kan. Artinya si perusahaan nugget ini mewajibkan bahwa ada quality checking. Maka saya juga akan membuat quality QIR tadi ya. Quality inspection record tadi untuk customer dan material ini. Oke. Nah, perbedaannya adalah kalau biasanya setelah membuat ODO outbound delivery, maka langsung picking, packing dan post goods issue gitu ya. Kalau sekarang nggak boleh begitu. Jadi ketika ODO, setelah ODO maka sama akan ada yang namanya inspection lot. Jadi sama. Si orang sales bilang warehouse, siap-siap ya kita mau kirim barang. Oke. Sebaliknya, si orang QM juga akan bilang, oke, saya juga siap-siap ya, saya mau checking barang yang kamu kirim ini bener atau enggak sih gitu. Oke. Nah, sorry, ini kebalik ini ya. Nah, maka yang dilakukan adalah kalau biasanya dari ODO dia langsung ke picking ya. Picking yang kalau kita sudah pakai warehouse management, maka namanya bukan lagi picking. Tapi namanya adalah transfer order. Transfer order picking gitu ya. Transfer order picking. Oke. Transfer order picking ini kegunaannya adalah untuk nyari tahu jadi barang yang mau kita kirim yang mana sih gitu. Jadi kalau misalnya saya mau kirim ayam ke customer, saya pasti akan cari ayam mana yang expired duluan gitu ya. Nah, sistem akan kasih tahu, oh ini loh ayam yang expired duluan itu yang sebelah sini gitu. Maka dia akan kasih tahu di bin yang mana. Nah, itu disebut dengan TO picking. Oke, transfer order picking. Jadi kalau Anda masih ingat, pada saat Anda membuat picking, itu biasanya cuma masukin S-lock-nya apa. Udah selesai gitu ya. Tapi kalau sekarang nggak boleh begitu. Kita benar-benar mesti ngasih tahu, kita akan ngambil dari bin yang mana. Oke. Setelah kita ngambil dari bin yang mana, maka akan masuk ke proses yang inspection lot ini. Kemudian nanti akan ada proses checking dulu ya. Jadi setelah diambil, maka akan ada proses sampling. Kalau oke, maka akan masuk ke usage decision tadi. Di confirm, sorry. Ya, di confirm itu artinya di usage decision tadi ya. Kalau oke, baru akan masuk ke packing, baru masuk ke goods issue. Gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini kalau di proses PP, di proses production ya. Nah, di proses production ini, kalau dari sisi warehouse management, maka begini. Jadi pada saat akan mengeluarkan, ini kan goods issue material, raw material ya. Jadi pada saat ini kan production order, membuat production order berarti mau menjalankan manufacturing-nya, kemudian dirilis berarti sudah akan jalan kan, kemudian di reserve kan, raw materialnya di reserve, kemudian raw materialnya akan dikirim ke shop floor. Nah, kalau tadinya sebelum pakai warehouse management,
itu biasanya akan langsung aja pindahin gitu ya. Ini yang disebut dengan S-log to S-log, memindahkan dari raw material S-log ke shop floor-nya S-log. Nah, kalau kita sudah pakai warehouse management, maka ini nggak boleh langsung pindah gitu aja, tapi ada step by step-nya gitu ya. Tadi yang kita bilang ada transfer order put away, maka akan ngasih tahu ini di mana sih ngambilnya, ngambil di raw materialnya tuh ngambil raw material yang mana dulu, ngambil di bin yang mana, yang expired duluan misalnya. Atau kita mau ngambil yang specifically misalnya yang hazard material yang ini gitu ya. Maka sistem akan kasih tahu. Maka di sebelah sini akan ada TO yang put away. Oke. Sebaliknya nanti setelah proses produksinya udah selesai gitu ya, kemudian mau ditaruh, sama. Ini juga naruhnya nggak boleh sembarangan. Maka nanti di sini juga akan ada yang namanya TO put away lagi. Sorry, yang di sini TO picking ya. Karena kan ngambil ya. Yang di sini TO picking karena ambil. Transfer order ya, TO picking. Yang di sini TO put away. Karena put away itu mau naruh. Meletakkan. Put away itu meletakkan. Jadi yang di sebelah sini, ketika kita mau naruh barang ke rak-nya finished goods, juga nggak boleh sembarangan. Sama seperti yang tadi sebelah sini ya. Mau ngambil raw materialnya harus raw material tertentu. Ketika mau meletakkan finished goods juga harus diletakkan di bin tertentu. Oke, itu dari sisi warehouse management. Dari sisi QM gimana? Sama, kalau memang mau menggunakan QM, maka tadi sudah mendefine QIR-nya, Quality Information Record. Kemudian, nah, ada beberapa perusahaan yang sangat strict. Artinya ketika mengeluarkan barang di sini, mengeluarkan raw material di sini, sebelum masuk ke shop floor, sometimes di sini juga akan ada inspection lot. Oke, jadi dicek dulu. Barang yang keluar dari raw material ini memang bagus nggak? Misalnya gini, oh jangan-jangan udah kelamaan nih disimpan, jadi tepungnya udah nggak enak rasanya. Bisa aja gitu ya. Jadi ada inspection lot, kemudian akan ada usage decision tadi, dikonfirm ya. Kalau oke, ya, kalau oke berarti masuk ke sini. Kalau tidak, ya berarti akan masuk ke block stock. Oke. Sebaliknya sama juga, sebelum dilakukan TO put away gitu ya, sebelum mau ngirimkan barang ke finished goods, production-nya udah jadi gitu ya, rotinya udah jadi nih sekarang, maka akan dicek dulu. Maka akan dilakukan yang namanya inspection lot. Oke, dicek dulu barangnya, finish goods-nya oke nggak? Kalau oke, usage decision-nya oke, akan masuk ke sini. Kalau not oke, gitu ya. Kalau not oke, ya akan masuk ke block stock. Gitu ya. Tapi biasanya yang ini tidak semua akan dilakukan. Kalau yang ini biasanya pasti. Ini pasti ya, karena setelah barangnya jadi, QC-nya akan dilakukan. Kalau yang sebelah yang untuk checking raw material, sometimes dilakukan, sometimes tidak. Karena orang kayak ngerasa gini, company biasa ngerasanya gini, pas mau terima udah dicek, masa mau ngeluarin lagi mesti dicek lagi gitu ya. Sometimes mereka malas untuk melakukan. Tapi ya, it's depend again. Kalau misalnya perusahaannya obat, itu biasanya sangat strict. Jadi setiap kali pindah, itu akan dicek. Setiap kali pindah akan dicek. Oke, itu tentang proses yang warehouse dan QM yang akan nempel di masing-masing proses. Oke. Kemudian, nah, warehouse management ini juga akan handling yang namanya physical inventory process. Physical inventory process itu maksudnya ngecek physical, ngecek produknya gitu ya. Ngeceknya itu maksudnya bukan ngecek secara quality ya, tapi ngecek secara kuantitinya benar nggak sih gitu. Jadi saya pernah punya pengalaman project gini yang secara sistem gitu ya. Kalau dicek itu barangnya kuantitinya masih penuh. Tapi ternyata waktu kita bongkar ini ya, ternyata kardusnya ini isinya kosong. Nggak ada.
Kenapa? Karena kita terlalu percaya dengan sistem. Sometimes memang namanya manusia ya, bisa jadi lalai, sehingga mungkin ada perbedaan antara quantity yang ada di sistem dengan quantity physically. Makanya kita akan melakukan yang namanya physical inventory process. Jadi kita akan mengecek apakah quantity yang ada di perusahaan kita itu, di warehouse kita itu sudah sesuai atau tidak. Physical inventory ini bisa dilakukan, ada yang rajin seminggu sekali, ada yang mungkin sebulan sekali, ada yang mungkin kalau terlalu besar ya mungkin 1 tahun sekali. Jadi kalau Anda pernah masuk misalnya ke hypermart gitu ya, terus mereka bilang, maaf ya Pak, hari ini kami tutup lebih cepat karena kami mau checking inventory. Nah itu sebenarnya mereka lagi ngecek antara sistem dengan barang yang ada di rak-raknya itu sama atau enggak. Ya. Oke, nah step-nya apa? Step-nya yang pertama adalah create physical inventory document. Jadi ini artinya seperti mengactivate atau bukan activate, merequest gitu ya. Merequest bahwa kita mau melakukan physical inventory. Oke. Nah, physical inventory ini artinya kita akan melakukan flag storage bins. Jadi storage bin yang ini tadi, ini di flag. Oke, artinya kenapa harus di flag? Di flag itu artinya ini nggak boleh dipakai lagi. Jadi nanti ketika sudah deactivate, kan tadi kita merequest ya. Yang ini jangan dipakai dulu ya. Kenapa? Ya karena kebayang nggak kalau kita lagi mau menghitung gitu ya, tapi barangnya kadang diambil, nanti ditaruh lagi, diambil, ditaruh gitu ya. Kalau barangnya terus-terusan bergerak, ya kapan selesai ngitungnya gitu ya. Makanya physical inventory ini artinya kita melakukan flag di storage bin. Ini di flag supaya barangnya tidak bergerak. Jadi tidak boleh ada pergerakan barang. Jadi kalau mau ada receiving, ini nggak boleh lagi dimasukin. Kalau mau kirim barang, ini juga nggak bisa dikirim. Oke, itu tadi ya. Create physical request, kemudian deactivate, artinya ini sudah mulai di block. Kemudian akan melakukan printing, di print listnya, dokumennya di print. Kemudian count result ini manual ya, manual proses, artinya benar-benar yang namanya Anda akan ngitungin satu-satu gitu ya. Kalau ada kardus ya Anda akan bukain satu-satu kardusnya. Kalau kardusnya ada di atas, Anda benar-benar akan manjat turunin kardusnya, Anda bukain semua. Itu disebut dengan count results. Kemudian kemungkinan Anda akan dapat differences, ada perbedaan. Kalau ada perbedaan, maka Anda melakukan clear differences. Tadi ya bisa melakukan material to material posting. Misalnya, oh salah catat. Misalnya ini harusnya produknya A, kemarin kecatatnya B. Ya udah dibenerin gitu ya. Oke, kemudian jadi clear in the warehouse management berarti biasanya akan mengclear, memindahkan ini loh dari bin ke bin, dari storage ke storage gitu ya, itu memindahkan secara posisi barangnya. Kemudian clear dari inventory management berarti memindahkan dari sisi accounting-nya juga. Jadi kalau tadinya kan kita harus ingat bahwa kalau barang nambah, kuantitinya nambah. Oke, kuantitinya nambah, maka accounting-nya kan juga akan nambah. Nah, kalau ada perbedaan, maka accounting-nya kan juga harus diperbaiki ya. Nah, itu disebutnya dengan memperbaiki dari sisi inventory management-nya. Jadi kalau misalnya tadinya stoknya A itu 100, oh ternyata stoknya A itu malah adanya 110. Berarti secara quantity diperbaiki dari sisi warehouse, secara inventory management di accounting juga harus diperbaiki. Atau sebaliknya, yang B tadinya dicatat 90, ternyata cuma ada 80. Berarti kuantitinya diperbaiki, diturunkan, dicari tahu nih, kenapa nih loss-nya 10 ini hilang kemana. Nah, maka nanti dari sisi accounting, dia juga akan memperbaiki. Oke, inventory saya berkurang $10.000 misalnya, saya akui sebagai loss karena memang hilang. Saya nggak tahu tuh kemana hilangnya. Saya akui sebagai loss expense. Gitu ya. Itu urutan dari physical inventory process. Oke, jadi saya ulang.
Warehouse management akan menghandling perpindahan tadi, perpindahan barang, perpindahan material, di mana dia bisa menempel ke modul lain, atau dia juga akan menghandle yang namanya physical inventory process. Kalau yang QM, dia akan menghandle dari sisi quality inspection, di mana QM ini pasti akan nempel ke modul yang lain. Oke, jadi bisa nggak ada QM tanpa SD? Nggak bisa. Bisa nggak QM tanpa PP? Nggak bisa juga. Jadi QM dan WM ini benar-benar harus nempel. Oke, that's all for today.